Di sebuah negeri yang hanya mengenal kesempurnaan, hiduplah seorang pemuda bernama Yano. Di kota tempatnya tinggal, semua benda harus utuh, semua rumah harus tanpa cacat, dan semua orang harus selalu sukses. Jika sesuatu pecah, rusak, atau gagal, maka itu harus dibuang dan dilupakan. Namun, ada satu hal yang membuat Yano berbeda. Ia adalah seorang pemahat kaca. Dan baginya, retakan bukanlah akhir dari segalanya. Setiap hari, ia bekerja di bengkel kecilnya, membentuk kaca dengan penuh cinta. Tetapi setiap kali ada retakan kecil di karyanya, ia dipaksa untuk membuangnya. Kaca yang retak adalah simbol kegagalan, begitu kata ayahnya. Namun, Yano selalu merasa ada sesuatu yang salah dengan ajaran itu. Suatu hari, Raja kota itu meminta Yano membuat sebuah patung kaca terbesar yang pernah ada. Jika berhasil, namanya akan dikenang selamanya. Dengan semangat membara, ia mulai bekerja, menuangkan seluruh jiwa dan raganya ke dalam karya tersebut. Namun, tepat sehari sebelum patung itu selesai, gempa kecil mengguncang kota. Getarannya cukup untuk membuat patung kaca Yano retak di beberapa bagian. Ia terpaku, napasnya tercekat. "Habis sudah. Aku gagal," bisiknya. Warga yang melihat pun mencemooh. "Buang saja, itu sudah tidak berguna." Mereka menertawakannya, menganggapnya sebagai pemahat yang ceroboh. Ayahnya sendiri menggeleng kecewa. "Aku sudah mengajarimu cara membuat kaca yang sempurna, tapi kau tetap tidak bisa. Kau benar-benar memalukan." Yano merasa dunianya runtuh. Malam itu, ia duduk di depan patungnya yang retak. Ia hampir menyerah, tetapi sesuatu dalam dirinya menolak. Ia mengambil lentera dan mengarahkannya ke patung yang telah cacat itu. Saat cahaya menembus retakan-retakan kaca, sesuatu yang ajaib terjadi. Sinar itu berpendar, menciptakan pola yang lebih indah daripada sebelumnya. Retakan-retakan itu tidak merusak patungnya, justru membuatnya bercahaya lebih menakjubkan. Mungkin ini bukan kegagalan, pikirnya. Ia lalu teringat sebuah teknik kuno dari negeri seberang yang ia baca dalam buku-buku tua, kintsugi. Seni memperbaiki benda yang rusak dengan emas, agar retakannya menjadi bagian dari keindahan itu sendiri. Jika tanah liat bisa disatukan kembali dengan emas, mengapa kaca tidak? Dengan tekad baru, ia mulai bekerja. Alih-alih menyembunyikan retakan, ia memperkuatnya dengan lapisan emas, membuatnya menjadi bagian dari keindahan patung itu. Ia menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, kaca retak yang lebih berharga dari kaca sempurna. Keesokan harinya, raja datang untuk menilai karyanya. Warga berkumpul, siap menertawakan Yano jika patungnya dianggap gagal. Namun, saat sinar matahari pagi menyentuh patung itu, seluruh kota terdiam. Cahaya menari di dalam retakan emas, menciptakan kilauan yang lebih indah daripada yang pernah mereka bayangkan. Sang raja mengamati dalam diam, lalu berkata, "Keindahan ini tidak akan pernah ada tanpa retakan itu. Kau telah mengubah kegagalan menjadi sesuatu yang lebih besar dari kesempurnaan itu sendiri." Orang-orang yang sebelumnya menertawakan, kini terdiam. Bahkan ayah Yano, yang selalu mengajarkan kesempurnaan, menatap karya anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia akhirnya mengerti bahwa nilai seorang pemahat bukanlah seberapa sempurna karyanya, tetapi seberapa berartinya bagi dunia. Sejak hari itu, kota itu mulai berubah. Mereka mulai memahami bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus dibuang, tetapi sesuatu yang bisa membentuk keindahan baru. Mereka tidak lagi melihat retakan sebagai cacat, melainkan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Yano kini namanya dikenang, bukan sebagai pemahat kaca biasa, tapi sebagai seseorang yang mengajarkan dunia bahwa justru dari retakan, cahaya bisa bersinar lebih terang. Banyak pemahat lain mulai belajar teknik Yano. Ia pun membuka bengkel baru, di mana siapapun yang merasa gagal bisa datang dan belajar cara mengubah retakan mereka menjadi emas. Di balik setiap kegagalan ada keindahan yang menunggu untuk ditemukan. Kesempurnaan bukanlah tentang tidak pernah gagal, melainkan tentang bagaimana kita menerima kegagalan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih berharga. Seperti kaca retak yang ditempa dengan emas,
Luka dan jatuh bangun kita bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari cahaya yang membuat kita lebih kuat dan lebih indah.